Buat teman-teman yang mengikuti kasus polisi tembak polisi di rumah polisi, mungkin sebagian besar bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah benar terjadi tembak-menembak karena sebelumnya sang brigadir sebagai ajudan atau almarhum korban penembakan berdasarkan keterangan awal dari pihak kepolisian mencoba melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual kepada istri sang pimpinan di kamar tidurnya. Tetapi karena kepergok istri sang pimpinan yang teriak minta tolong, almarhum kemudian melakukan penodongan senjata dan selanjutnya terjadilah tembak-menembak dengan ajudan yang lain yang berakhir dengan meninggalnya sang almarhum. Uniknya, kasus ini menjadi perhatian publik karena publik atau masyarakat menduga banyak kejanggalan yang pada akhirnya menimbulkan banyak spekulasi dalam kasus ini. Seperti bagaimana mungkin sebuah kasus penembakan di rumah pimpinan berpangkat jenderal dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia atau korban jiwa pada hari Jumat, tetapi baru diumumkan beberapa hari kemudian atau pada hari Senin. Lalu, apakah benar CCTV dalam rumah pimpinan rusak pada saat kejadian? Dan berdasarkan pemberitaan di media massa, ada CCTV yang sempat diganti. Pertanyaan lain yang beredar di masyarakat, apakah mungkin almarhum berani masuk ke kamar istri sang pimpinan yang sedang tertidur, sementara pimpinannya yang seharusnya dikawal kemana-mana sedang pergi PCR? Lalu, bagaimana dengan sosok yang diduga telah melakukan penembakan terhadap almarhum? Kenapa sampai sekarang belum pernah diekspos ke publik? Apakah mungkin almarhum yang berdasarkan pemberitaan di media massa mempunyai keahlian menembak, melakukan penembakan beberapa kali, tetapi tidak satupun peluru yang mengenai sasaran? Dan mengapa keluarga korban kemudian meminta agar dilakukan otopsi ulang atas jenazah almarhum karena adanya temuan keluarga korban adanya luka lain di tubuh almarhum selain luka bekas tembakan? Rasa penasaran publik semakin menjadi-jadi karena sang istri pimpinan selanjutnya meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sementara almarhum yang semula berdasarkan pemberitaan di media massa telah mencoba melakukan dugaan pelecehan seksual sudah meninggal dunia. Dan baru-baru ini kuasa hukum keluarga almarhum melaporkan sang pimpinan kepada pihak kepolisian atau institusi Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, Kapolri sampai melakukan penonaktifan atas jabatan sang pimpinan, termasuk satu lagi Jenderal Polisi dan Kapolres yang membawahi tempat kejadian perkara atau TKP agar dapat mengusut kasus ini. Artinya, nama baik pimpinan dan institusi Polri sedang diuji. Sebagai masyarakat, tentunya kita berharap kasus ini bisa menjadi terang benderang sehingga rasa penasaran publik bisa terjawab. Saya sendiri masih percaya kepada Kapolri dan institusinya bahwa kasus ini bisa diungkap sehingga tidak timbul lagi spekulasi yang beredar di masyarakat, dan tentu saja pengungkapan kasus ini ikut menentukan tentang nama baik pihak-pihak terkait, termasuk nama baik almarhum yang telah meninggal dunia. Sebagai praktisi hukum, saya berharap kepada teman-teman dan masyarakat semua, silakan mengawal kasus ini, karena keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh, atau fiat justitia ruet colum. Kalau ada bukti-bukti pelanggaran hukum, silakan tempuh upaya hukum seperti membuat laporan polisi atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan misalnya. Tapi ingat, kita harus menjunjung azas praduga tidak bersalah atau azas presumption of innocence. Sebuah azas yang menyatakan kita tidak boleh menuduh seseorang sebagai pelaku dugaan tindak pidana atau seseorang yang melakukan sebuah perbuatan pidana sampai ada putusan majelis hakim dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa orang tersebutlah pelaku dari tindak pidana tersebut. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.